Dia sendiri mengatakan saya tidak pernah membaca sesuatu yang tidak mungkin dong. Bagaimana dia akan lulus kuliah kalau tidak membaca? Salah satu contoh bisa aja jadi profesor aja tanpa membaca bisa beli. Tidak bisa dong. Artinya kita harus hormati juga mekanisme pendidikan dan prosedur kurikulum pendidikan kita. Itu maksudnya gini, berhentilah menghakimi orang. Ini bukan menghakimi. Berhentilah menghakimi orang karena bukan ini menghakimi. Ini menghakimi orang dan menurut saya berhenti. Kenapa? Anda tidak diangkat oleh siapapun untuk menjadi hakim bagi siapapun. Itu pertama. Terus kedua, bukan hal yang buruk nih. Kita bicara komentar ya, Bung Adian. Mengomentari orang tidak perlu menjadi hakim. Kenapa? Dia tidak hidup setiap hari dan itu. Dia tidak tahu tentang Dia tidak tahu tentang aktivitas presiden setiap hari. Apa yang dibaca, apa yang ditonton dan sebagainya. Kasih tahu saya. Berhentilah untuk menghakimi. Apa yang dibaca? Kita bicara fokus pada apa yang disampaikan di sini. Kalau kemudian dibilang Prabowo itu plagiat memang dia mengambil dari apa yang sampai dinyatakan oleh Donald Trump dalam bahasa Indonesia itu pernah kita pakai 4-5 tahun yang lalu. Kalau dibilang otentik, apa yang otentik dari sesuatu yang plagiat? Itu tidak otentik itu. Nah kemudian kalau dibilang Jokowi petugas partai dalam pemahaman kami adalah sebuah organisasi yang ideologis. Kalau dia petugas partai, dia sedang menjalankan perintah tugas ideologinya. Jangan sekedar diartikan partai sebagai sebuah wadah organisasi semata-mata. Ada tugas ideologi yang diperjuangkan di situ. Itu yang disebut kita sebagai pejuang-pejuang ideologinya. Itu juga beda pemahaman kita. Kalau kemudian menghakimi orang, menghakimi partai dengan kupasan-kupasan awal saja di kulit muka saja, saya pikir nggak bijaksana loh. Bagaimanapun juga kalau kita uji misalnya Jokowi sudah mengerjakan banyak hal. Prabowo apa? Prestasi apa yang sama Prabowo? Kelompok Prabowo tidak pernah menyampaikan prestasi dan program kerja. Mereka cuma menyampaikan gerutuan saja. Kalau tadi apakah itu dianggap benar? Kan seperti itu. Kalau tadi kritik Bung Rocky ini tidak genuine, ini hal yang sangat berbeda dibanding kenyataannya. Jadi ini bukan Pak Jokowi yang sebenarnya kalau saya bisa simpulkan dari kata Kalau Rocky menurut tadi. saya, Bung Rocky sendiri hidup dalam imajinasi bahkan tentang Jokowi. Kita tidak tahu satu kali 24 jam dia mengerjakan apa, dia baca apa dan sebagainya. Kalau dibilang dia tidak mungkin baca, dia mengeluarkan sekian banyak produk peraturan, dia mengeluarkan sekian banyak kebijakan, tidak mungkin dia tidak baca. Artinya pernyataan itu akan disangkal oleh sekian banyak fakta yang lain dari produk-produk kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi. Nah, maksud saya berhenti seperti itu. Kita kalau misalnya kemudian mau bicara berdiskusi yang baik, pada fokusnya. Kalau kita bicara pernyataan Prabowo, kita bicara pernyataan Jokowi, ya pernyataannya. Jangan tafsirkan keseharian dia yang Bung Rocky sendiri tidak tahu. Itu nggak tepat itu. Rocky, Anda menanggapi itu? Apa yang dia baca? Apa yang dia baca? Nggak penting kita diskusi. Nggak penting kita. Apa urgensinya kita mendiskusikan apa yang dia baca? Karena apa yang dia sampaikan sebenarnya manifestasi dari apa yang dia baca dan dia pikirkan. Kalau Bung bilang ada yang menuliskan, semua presiden pasti punya juru tulisnya sendiri, ada yang menuliskan pidato. Dan Anda yakin Pak Jokowi juga sangat memahami dan mengetahui bagaimana sebenarnya message value dari message itu sederhananya begini. Kalau kemudian Pilpres itu adalah pertarungan seluruh kemampuan, Jokowi sudah memenangkan itu 2014. Gini ya, metafor itu tidak boleh dijelaskan. Jadi sekali dia diucapkan di dalam forum internasional, justru kemewahan itu ada pada abstraksinya tuh. Sekarang presiden menjelaskan apa yang dia bicarakan. Jadi dia nggak ngerti fungsi dari metafor itu. Saya nggak perlu menjelaskan arti dari dongeng itu. Dongeng itu diinterpretasikan itu. Winter is coming. Oke, biarkan itu jadi diksi, kemudian jadi imajinasi baru. Sekarang dijelaskan. Yang saya maksud adalah supaya tidak ada persaingan, tidak ada perkelahian segala macam. Loh itu dengan sendirinya orang menginginkan itu kan supaya tidak ada. Dan itu bukan hal yang baru, justru itu hal yang setiap orang tahu itu. Jadi kelihatannya Pak Jokowi memang nggak mengerti mengapa dia mesti ucapkan winter is coming. Sehingga dia mesti jadi winter is coming artinya semua pakai jaket bulu, harus pakai boots itu. Ngapain menjelaskan itu? Winter dengan sendirinya begitu tuh. Jadi itu terlihat tadi bahwa beliau sebetulnya dipaksa untuk membacakan teks itu yang sebetulnya tidak dia pahami apa maksud dari winter is coming. Meskipun value pesan dari Presiden tadi dalam konteks politik kekinian, konteks kebangsaan kan juga kemudian dijelaskan. Iya, tetapi presiden itu kalau dia udah ucapkan, biarkan punakawannya yang jelasin gitu. Dia mesti menjelaskan sendiri. Artinya dia ragu apa yang pernah dia ucapkan di Bali sehingga dia ulangi tadi pagi itu kan. Dia takut orang nggak mengerti.
Bukan orang nggak mengerti mengapa dia ucapkan ulang itu. Itu menandakan bahwa dia tidak paham apa fungsi dari metafor. Itu. Begitu Bung Adian. Baru dalam sejarah. Gini ya, kalau sebentar, apa yang baru dalam sejarah? kenapa you protes? Ada tidak yang baru dalam sejarah? Saya terangin apa yang baru. Tidak ada yang baru. Tidak, karena sejarah pada hakikatnya selalu berulang, Bung. Oke, lalu jadi tidak bisa Bung bilang tidak. Memang dia cuma mengatakan dari Tapi dulu seberapa 100 perlu itu tahun ada. harus dijelaskan Saya Bung terangin Adian? dulu Kenapa? ya. Dia punya poin tadi. Dia harus Bagus dijelaskan. sekali. Kenapa forumnya? Ini forum desnatalis kampus. Seperti kata Rocky tadi, metafor biarkan jadi metafor. Tidak gitu bisa. Kalau dibumikan. Tidak ada yang mengharuskan sesuatu harus begini segala macam. Ketika dia butuh menjelaskan kembali, ya jelaskan saja. Ketika dia coba menyampaikan bahwa pernyataan di forum internasional itu juga cocok dalam kondisi kita sekarang, bisa digunakan dalam kondisi sekarang, ya biarkan saja. Siapa yang harus melarang itu? Dan publik perlu sekali mendengar penjelasan yang lebih membumi sehingga publik dapat mengerti. Kalau di acara tadi, saya hadir di acara tadi. Seberapa perlu itu Bung Adian? Aplausnya luar biasa. Aplausnya luar biasa. Seluruh peserta aplaus, seluruh peserta histeris mendengarkan pernyataan-pernyataan dia dan sebagainya. Dan saya pikir itu luar biasa ya. Peringatannya luar biasa terhadap dunia dan terhadap diri kita sendiri. Jangan serakah. Seberapa perlu publik harus mendengarkan penjelasan dari Winter is Coming tadi? Metafor itu harus kemudian di-breakdown. Yang ingin dia sampaikan begini. Pertama, yang lebih kompleks. dia sampaikan bahwa apa yang dia sampaikan dalam forum internasional itu juga bisa nyambung, relevan dengan kondisi kita sekarang. Artinya dia menyampaikan yang disampaikan di sana itu ternyata di kita juga dalam banyak contoh yang lain itu banyak. Substansinya apa? Jangan serakah. Keserakan tidak pernah bermuara pada kesejahteraan. Dan itu dalam kehidupannya dia lakukan. Anaknya tidak minta proyek, anaknya tidak minta kesempatan dan sebagainya. Jadi apa yang tidak, bagi saya sangat hebat. Dia tidak cuma bicara, tapi mengerjakan, melakukan apa yang dia katakan. Bung Rocky. Gini ya, Saudara Adian itu akhirnya jadi sama kayak Jokowi itu. Jadi mengkonkretkan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan pada dataran abstrak. Kalau saya, kalau saya seperti Jokowi, saya senang daripada Bung seperti Prabowo. Enggak. Oh, maksudnya you senang seperti Jokowi itu? Ya. Oke. Dia baik, dia cerdas, dia pintar, dia lembut hati daripada Bung seperti Prabowo. Angkuh. Kenapa begitu? Angkuh. Apanya? Menganggap orang lain bodoh. Selalu menyebutkan dungu buat orang lain. Siapa Bung yang menjadi hakim buat kepintaran orang lain? Baik Bung Rocky. Orang lain. Dong. Ini ya, itu arogansi. Ciri khas kaum intelektual selalu membuka kebenaran dari pihak manapun. Berikan Rocky kesempatan untuk berbicara dulu. Argumentasi orang dengan bilang bodoh, dungu, dan itu kan kebiasaan Bung toh. Dan Bung senang dengan cara seperti itu. Silakan. Bung senang menghakimi orang lain bodoh, dungu dan sebagainya. Kalau udah selesai saya ngomongnya. Tidak perlu harus nunggu selesai. Baik. Kalau mau menyangka sangat saja. Bung Rocky silakan. Waktu kita tidak banyak. Gimana? Gini ya. Dungu itu artinya orang yang tidak mampu menghubungkan dua premis supaya tiba pada konklusi. Barusan you perlihatkan itu. Saya perlihatkan ulang ya. You bilang tadi bahwa Prabowo, saya nggak bilang Prabowo. Prabowo itu tidak ada yang orisinil itu. Terus you bilang bahwa emang apa yang orisinil di bumi ini? Oh tidak. Ini kalimat baru. Apa yang baru? Justru bukan orisinil. Saya katakan dalam rangkaian bahwa sejarah adalah pengulangan. Apa yang baru dalam sejarah? Kita kembali ke laptop. Bukan apa yang orisinil. Bung Adian, Bung Rocky sendiri mengutip kalimat saya salah. Bung Adian, kita tidak bicara orisinilitas. Tapi apa yang baru dalam sejarah? Jangankan yang baru. Konteksnya adalah sejarah. Sejarah selalu berulang. Apa yang baru dalam sejarah? Bung Adian. Tidak ada yang baru. Bung Adian, Bung Rocky, kita kembali ke laptop dulu terakhir. Pengulangan. Baik, Bung Adian, Bung Rocky, saya minta waktu 1 menit terakhir dari Anda. Kita bicara mengenai bagaimana metafor logika yang agak mungkin tidak mudah dipahami oleh publik kebanyakan. Kemudian ini akan menghiasi 7-8 bulan ke depan selama masa kampanye. Menurut Anda akan seperti apa panorama ruang publik kita? Ruang publik kita diisi oleh kedunguan memang. Dan itu faktanya, saya berupaya untuk tidak menyebut dungu, tetapi faktanya bertambah terus. Adian dari tadi lakukan hal yang sama. Jadi dia berupaya untuk jadi demagog, menghentikan pembicaraan saya. Supaya dia tidak dijebak di dalam logik yang palsu itu. Tadi yang saya sebut adalah baru, bukan bahkan yang baru pun halangi untuk terbit. Apalagi tapi Andi senang kalau calon-calon presiden memakai metafor-metafor yang kemudian saya mengatakan sesuatu yang baru. Bung mengutip sesuatu yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Waktu kita nggak terlalu banyak, Bapak. Silakan. Sedikit ya, singkat saja. Gini, metafor itu adalah kemewahan di dalam diplomasi itu. Karena itu sekali orang mengucapkan metafor,
maka interpretasi akan menggiring dia masuk di dalam satu pletora itu. Baik. Sehingga terjadi semacam winter is coming. Nah sekarang winter is coming itu diterangkan ulang secara konkret dengan contoh di Indonesia. Jadi buat apa pakai metafor? Jadi kelihatan bahwa Pak Jokowi itu sebetulnya sepatunya kegedean dan di dalamnya ada pasir. Baik, Bung Rocky. Oke.